raganya di sejadah, akunya nggak tahu kemana. Sosoknya ini kayak seperti ada siluman ular, banaspati, pocong, dan makhluk tinggi besar hitam, matanya merah menyala. Engkau akan bermain di dalam kehidupan sampai nafas berhenti. Allah Akbar. Enggak apa-apa tante. Kamu masuk, kamu masuk. Oh, Suna, masuk, Nak. Kamu masuk. Nah, dia. Kamu masuk. Allah. Mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya. Mendoakan semoga semuanya di mata langit diberi kesehatan, Amin. keselamatan, lindungan Amin. dari Allah. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan mengangkat kisah-kisah di luar nalar dan pengalaman spiritual yang dialami oleh bintang tamu kita untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Hari ini sudah ada Mbak Eci, umurnya 32 tahun dari Tangerang. Nah, Mbak Eci ini banyak mengalami pengalaman di luar nalar yang belum terjawab itu, masih menjadi misteri sampai saat ini. Gimana Mbak, diceritakan Mbak, awalnya gimana? Ya, jadi waktu itu kan aku sering sakit-sakitan ya begitu. Mama cerita tuh ke orang itanya, aku sakit-sakitan itu karena ada semacam ular yang di badan ya, katanya begitu. Nah, lama-kelamaan aku kenal sama dia ya juga. Terus aku sering dikasih minum, nggak tahu gimana dia tiba-tiba ngasih seperti wirid-wirid begitu, gitu harus didawamkan katanya kan begitu ya. Nah abis itu aku kan sama sekali gak ngerti ya tentang hal goib kayak begitu, yang ngikut-ngikut aja gitu, nggak tahu setiap perkataan dia itu kita tuh ngikutin aja gitu, nggak ngerti gitu kan. Sampai banyak banget perjalanan yang dialami. Ya Allah. Aku sholat, ngaji, tapi aku duduk ya di situ di sejadah. Udah ada sajadah? Iya. Tapi raganya di sejadah, akunya nggak tahu kemana. Gitu kayak yang melayang gitu. Jadi, ya gitu. Mbak merasa Mbak melayang, nggak napak di sajadah gitu? Iya, kalau raganya kerasa raganya di sejadah, tapi akunya kayak melayang gitu kemana gitu. Ada perjalanannya kayak begitu. Kayak macam perjalanan astral gitu ya? Iya benar. Aku pernah merasakan perjalanan lama sekali. Perjalanannya itu gelap banget, lama perjalanannya gelap gulita. Tahu-tahu itu aku ada di depan Ka'bah. Subhanallah. Sendirian, aku ada di depan Ka'bah. Terus apalagi yang dirasa janggal dan di luar nalar itu? Saya dan keluarga yang dijadikan korban gitu. Aku lagi selesai sholat, terus aku lagi ngaji Yasin. Kan kata dia disuruh ada buah-buahan kayak begitu. Nah ternyata aku belinya kan lengkeng begitu ya. Ternyata di saat lagi ini nih di sejadah aku kayak ditendang gitu. Ada yang nendang? Iya, ke dada. Sakitnya bukan main itu dada. Sakit banget. Nggak ada wujudnya? Nggak ada sama sekali. Sakit. Iya, nggak tahu tiba-tiba katanya sih makhluknya itu marah karena ada buah lengkeng. Aku kan nggak tahu sama sekali ya kalau buah lengkeng itu bikin dia takut gitu. Aku disuruh sama dia suruh beli kembang bunga sedak malam kayak begitu. Disuruh kayak sesajen gitu ya.
Aku sama sekali gak ngerti hal kayak begitu. Nggak ngerti tapi dilakukan waktu disuruh? Iya, karena nurut-nurut aja. Kayak nggak bisa nolak gitu? Iya. Nah dari situ kalau selesai sholat, selesai ngaji gitu ya. Nah aku dilarang ngaji surah Yasin. Alasannya? Karena katanya makhluk-makhluknya itu kepanasan. Mereka itu menginginkan uang gaib begitu ya. Iya. Memang kelihatannya kalau uang itu ada di meja, Nyata, ya. nyata. Kalau sama aku memang kelihatannya emang uang ya, merah semua gitu kan. Beberapa kali itu dilakukan ya, bareng-bareng hampir itu mau kena ya, ini tangan tuh udah gini aja. Maksudnya udah mau ambil, tangan teteh udah mau ambil, udah terus mau ambil, hilang. Ya, gitu? benar. Tapi kalau yang bapak-bapak itu ambil, nggak hilang? Mereka mah nggak bisa ngelihatnya. Nggak bisa mereka mah. Terakhir sampai aku dibawa sampai rental mobil, 2 mobil, barengan sama tamu dia yang lain, dibawa ke Karangnini. Itu pantai? Iya, pantai daerah selatan. Sukabumi ya? Kalau yang di Sukabumi Karanghau. Kalau Karangnini di daerah mana ya? Itu Pangandaran. Oh, oke. Ya. Lalu? Nah dari situ kita yang dipilihnya itu aku sama ibu-ibu ya, yang katanya hari lahirnya si ibu itu, yang kuncinya dulu. Tapi Kuncen nggak mau melihat aku, nggak mau ngomong sama aku sama sekali, tapi ngomongnya itu sama yang lain. Nah dari situ kita pergilah berangkat bareng anak buahnya Pak Kuncen. Nah dari situ dia harus bawa kardus. Aku nggak tahu itu kardus buat apa ya. Sampai bela-bela dia di jalan turun gitu, berhenti, kan berhenti. Nah, habis dari situ kita jalan tuh ke bawah, mau ke bawah itu kan. Dari situ awal pertama udah ngerasa gak enak ya. Nah dari situ si ibu yang bareng aku, dia tiba-tiba kepleset, jatuh tuh ke bawah kan. Gak ada yang nolongin satupun. Ya Allah, aku tolongin lah ya ibu. Kenapa? Nggak tahu, tiba-tiba aku kepleset, kata dia. Nggak enak ini, aku lihat sesuatu, kata dia ibunya. gitu. Iya. Terus? Nah dari situ kan udahlah, kita di situ ngedawangin wirid yang dari itu gitu kan. Nah dari situ, ya Allah, tetap ya Allah itu benar maha segalanya ya. Itu dari situ wirid dari jam 1 mulai sampai jam 3 ya kalau nggak salah. Ya Allah, itu aku ya Allah bener-bener luar biasa kagetnya. Ini lutut udah mau berdiri aja, udah mau lari sekencang-kencangnya. Itu dari situ. Mau lari ke laut? Itu aku kan di tebing ya, duduk di tebing sama si ibu itu sambil bacain yang wirid itu. Terus depannya itu kan laut, tengah-tengah laut begitu. Aku nggak berani lihat. Ya Allah, dari situ tiba-tiba muncul. Dari tengah laut itu? Kereta dari Kencana? tengah laut itu bener-bener kereta kencana muncul. Astagfirullahaladzim. Mbak bisa lihat itu? Iya, aku bisa. Udah, tapi aku tetap ingat Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, terus aku zikir asma-asma Allah. Dan dari situ tiba-tiba muncul, abis kerincing, muncul dari tengah laut itu muncul. Kereta? Ke atas, dia keliling. Aku nggak mau natap, aku gini aja, ya Allah. Dia mengelilingi kalian? Iya. Tiba-tiba muncul sosoknya seperti Ibu Ratu itu, pakai kebaya begitu ya. Nah dari situ tiba-tiba berubah jadi ular besar, hitam gitu. Terus orang itu mau ngapain ke? Nggak tahu ya, kayak seperti mau masuk dia, gitu. Nah, seperti mau masuk, tapi sudah, dan dindingnya itu sudah dilapisin sama seseorang, gitu. Nah, tapi hari ini hadir kemari atas persoalan yang dirasakan apa tentang anak atau tentang keluarga yang saat ini dirasakan. Itu kan yang udah lalu ya? Iya, udah lalu. Ya.
Kalau yang sekarang hal yang di luar nalar yang terjadi di rumahnya apa? Iya. Anaknya itu ngelihat makhluk, terus apa iya, lagi? seperti diteror aja gitu. Seperti diteror, dibuat gak betah ya, gak nyaman begitu. Terus anaknya umur 9 tahun yang tadinya soleh tiba-tiba berubah karakter menjadi berontak melawan. banget. Iya, melawan bahasanya, Kasar? sikapnya, Oh. iya. Begitu. Jadi Mbak merasa ini kayak nggak wajar nih anak gitu. Iya, berubahnya drastis. Berubah banget dia. Iya, iya. Dan Ya, bagaimana? emang kalau saya lihat ini ada energi yang mau memecah belah rumah tangga, membuat gesekan antara suami dan istri dan anak juga. Jadi memang sosoknya ini kayak seperti ada siluman ular, banaspati, pocong, dan makhluk tinggi besar hitam, matanya merah menyala gitu. Jadi energinya ya negatif, yaitu mau dibuat kalau bisa ya sakit-sakitan terus. Habis itu Agak keras kalau banget. bicara tidak ada titik temu. Jadi ujung-ujungnya nanti ribut, ada gesekan. Jadi seperti itu. Iya, benar. Bener yang dirasakan kayak gitu dari suami. Iya, benar banget, Mbak. Oke, kita sudah bisa komunikasi nih dengan makhluknya. Kok malah tidur? Sini, Mbak. Gitu? Ini dia ngorok. Itu bapak nggak apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di badan Nabil kayak mau terangkat gitu. Mukanya merah. Allah, astagfirullahaladzim. Gemeteran tanganmu. Karanghau. Sukabumi dong. Kenapa? Aku belum pernah ke sana. Kenapa Karanghau? Yang mempunyai ikatan yang sama. Ya, pantai selatan. Oke. Karanghau punya ikatan yang sama dengan Pantai tempatmu Karang apa? selatan. Pantai selatan. Ini. Karangnini. Oke. Oh iya kan dekat. Karangnini, Karanghau itu ikatannya dengan Pantai Selatan. Yang selalu dipimpin seorang wanita. Oke. Lalu Dan kau mengambil jalur kiri itu. mengambil jalur kiri. Nanya maksudnya? Aku nggak ngerti sama sekali tentang itu ya. Aku cuma disuruh-suruh aja, tapi nggak bisa nolak, nggak tahu kenapa. Yang kamu masuk jalur kiri yang mana? Kau hampir terperosok dalam jurang itu. Benar. Bener ya? Benar sekali ya Allah. Bersyukurlah kau, walau hanya buat teror saat ini. Yang terjadi adalah dari perjalananmu. Teror saat ini berarti ada kaitannya dengan peristiwa waktu itu. Ayo tanya. Tapi kan berbeda tempat. Nggak apa-apa tanya aja, tapi kan berbeda tempat itu. Gimana? Nggak apa-apa nanya. Kenapa menurut kamu ada kaitannya? Kan ini beda kasus, beda tempat. Dia sekarang tinggalnya di Tangerang. Sedangkan waktu itu kamu di Jawaban. Jawa Barat. Oh di Pantai Karanghau ya Bangsa mereka tak mengenal tempat dan tak mengenal sebuah jarak Oke. di mana kau akan tinggal. Maka dia akan selalu mengikuti. Makhluk itu mengikuti dia. Kau telah membuka pintu itu. Gerbang gaib. Gerbang Bacaan, Oh. pantai bacaan. selatan. Bacaan itu gerbang. Kan kamu nggak tahu ya itu. Kamu nggak tahu sama sekali. Ngikutin apa arahannya Ngikutin aja doang, kan? Iya. Dikiranya tuh bacaan yang baik gitu kan. Asma-asma Allah yang baik gitu. Makanya ini pelajaran ya, hati-hati pokoknya kalau bukan dari Al-Quran jangan diikutin. Lalu setelah dia baca yang istilahnya wirid tanda kutip, pintunya terbuka. Anakmu jadi sasarannya. Oh, anakmu menjadi sasarannya. Berarti anaknya kenapa berubah karakter itu ada kaitannya dengan peristiwa masa lalunya. Tapi kok kejadiannya pas sudah pindah? Sudah lama. Sebelum punya anak yang kedua. Oh, kejadiannya sudah lama. Iya. Sampai sekarang masih? Mereka akan bermain
dalam kehidupanmu sampai nafasmu berakhir. Oh, tidak akan dibiarkan. Kau memasuki yang seharusnya kau tak berada di tempat itu. Ya, gimana? Kayak terjebak itu ya? Waktu Iya, itu kan kamu bener. nggak tahu kan ya? Sama sekali gak tahu dan gak ngerti, sama sekali tidak tahu menahu. Ya karena waktu itu beliau bilang mau nolong kamu karena kamu Iya, sakit-sakitan. iya, benar. Oke. Itu kan bukan salah dia nggak mau di situ, tapi kayak dia terjebak gitu loh. Bersyukurlah kau masih dapat mengenali siapa dirimu. Bersyukur. Dan untuk apa kau dihadirkan di dalam dunia ini. Masih waras, masih ingat Allah. Iya, benar banget. Mungkin orang-orang lain yang kayak kamu udah error kali gitu. Dan kau tak tergiur. Benar. Masalah Benar harta banget. nggak tergiur. Benar banget. Allah itu maha segalanya. Allah lagi-lagi Allah yang nyelamatin Iya. aku sampai sekarang. Oke. Umur aku masih panjang. Aku sangat Aku merinding nih. bersyukur banget. Jangan kau mencoreng para leluhurmu. Oh, berarti ini sosok leluhur kali. Coba tanya. Ini siapa? Ini Maaf. sama siapa? Para leluhurmu menjauhkan niat dari yang tak niat. Para leluhurmu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Iya. Tapi yang ini bicaranya siapa? Ya itu benar banget ya Allah, itu aku benar-benar dijaga, diselamatin sampai sekarang aku masih berumur panjang. Itu aku nyata Kamu merasa terasa. terlewat dari lolos dari maut ya? Benar banget, tetap Allah segala-galanya. Karang ini Karang ini ya? saling berkaitan dengan tempatmu. Tempat aku di mana? Karanghang. Oh, kalau Aki ini dari Karanghau. Aku nggak tahu. Oh. Apa ada kaitan dengan leluhurnya Mbak Eci? Tempat yang menjadi tujuan baru mencari jalan yang pintas. Tempat pencari jalan pintas orang-orang yang mau pesugihan. Tapi Aki ini apa hubungannya dengan Mbak Eci? Tasik, Tasik? Lahirmu di Tasik? Jawa Barat, Heeh. bahkan sampai ujung kulon pun masih ikatan yang kuat. Kita satu leluhur. Oke, satu leluhur. Ujung Kulon tuh daerah Banten. Iya. Terus gimana solusinya biar terhindar dari teror itu? Putuskan ikatan itu tanpa kau sadari. Kau membuat ikatan dengannya. Tanpa kau sadari, memang kan kamu nggak sadar. Kamu kan ikut arahannya beliau itu. Iya, kayak Jika terhipnotis. wanita itu tak terjatuh, Mm-mm. maka dirimu lah yang akan terjatuh Maksudnya? dalam jurang itu. Ya. Bahkan dengan suamimu pun terkadang kau berselisih paham. Dengan suami selisih paham. Iya, kalau ada bicara sedikit aja, wah emosinya tuh. Apalagi dengan orang lain. Jadi kayak energinya tuh terkungkung gitu. Dia tidak berniat tapi kayak orang tersinggung sendiri. Ya kan? Kamu cuma menegur baik-baik tapi orang Cuma tersinggung. minta dikecilin sedikit. Ki, dia takut Ki. Mau nanya Aki ini sebenarnya siapa? Yang selalu menjadi perlawanan dalam hati. Kan kamu diajak tapi hatimu melawan. Oh, Berarti ini baik Aki jagain kamu. Dari jalur ayah atau ibunya Ki? Mamamu. Kakekmu namanya siapa dari mama? Ipin, Aki Ipin. Coba. Aki Ipin, Sanas. Aki, apa Ipin? Panggilnya apa? Apa? Bapak. Oh iya, apa? Bapak. Apa Ipin? Apa? Iya,
apa? Apa ini menjadi? Kami sampai doakan. Karena begitu dapat kita, Mas Yasin. Makasih apa udah jagain ya. Apa? Kau menjoin talon Oke. para lalu tak ada yang menjalani Iya. yang seperti kau jalani. Terus apa ya? Nggak tahu Nggak bisa. sengaja itu ceritanya kan waktu itu karena sakit ya. Beliau menawarkan bantuan gitu Ki. Kami pun akan bertarik-tarikan dengan Iya. Tarik menarik energinya tuh dengan yang antara hitam dan putih gitu ya Ki. dan kau seakan-akan seperti tercabut. Tercabut. Iya. Iya. Kalau misalnya aku lagi di sejadah gitu kan, tiba-tiba kayak melayang kemana. Oh, iya, yang gitu itu ya. semuanya ya, raganya di sejadah. Itu Ki Tapi aku nggak tahu dibawa kemana gitu. yang melewati lorong gelap. Pulang, kami saling bertarik. Oke, berarti yang narik ke Mekah itu beliau ini dari leluhur. Sisi baik dan sisi buruk. Iya ya Allah. Ini kisah nyata ini. Iya, di perjalanan itu kalau setiap Spiritual. malam itu orang bunda-bunda itu kan maunya ke arah yang negatif ya, tapi selalu itu aku dibawa ke arah yang positif. Betul, Selalu hitam dan itu. putih tarik menarik gitu. Iya, selalu itu. Kau tak sakit, ia tak sakit, tapi spiritualnya yang harus diobatinya. Iya. Dan tolonglah putuskan. Iya. Iya. Dia minta tolong ke Insya Allah Pak. dibantu. Insya Allah Ki. Terima kasih Iya Ki. anak muda. Jika kamu menginjakkan tempat, tebarkanlah yang biasa kau pakai. Tebarkan apa ya? Kau terbiasa menggunakan apa? Anak muda. Kalau kau ke tempatku tebarkan yang biasa kau pakai. Apa ya? Menebarkan apa? Air doa gitu apa gimana? Tebarkanlah senjatamu. Oh, lada. Ya. Oh, Jika kau menginjakkan wilayah Karangharu, Oh. Sukabumi. Kita Ya, belum pernah ke sana sih. Mudah-mudahan ntar ada kesempatan untuk Iya, ada iya, usulan iya. ke sana ya Ki. Ya nanti saya tebar. Alhamdulillah udah pengen ke sana tapi belum ada fixer gitu yang Nanti nyari saya tebar. Kelapa Batu. tanpa mereka sadari Hmm. kau memanggil. Iya. Jika kau Hmm. memanggil dengan sebuah nama, Hmm. mereka akan mengetahui. Oh iya. Maksudnya gimana Pak? Ya, biar aku aja yang paham. Karena tempat itu Hmm. Sensitif. Iya. dan jaga lidahmu terhadap anak-anak. Iya. Aku kalau marah itu kadang tidak terkontrol gitu ya. Kadang di luar kontrol. Kayak seperti kalap aja gitu, nggak kendali. Jangan sampai mereka menguasaimu. Makhluk-makhluk itu jangan sampai menguasai, Iya. harus dikendalikan. Berarti nanti harus dibersihkan ya Mbak Ajinya ya Ki?
biar putus ininya apa? putuskan Iya ya. dan lawanlah bara api yang ada dalam hatimu. Saat emosi, jangan diikutin. Misalkan pengen emosinya meledak-ledak. Karena kau sangat keras. Iya ya. Aku harus bersiap-siap. Iya azannya. Mau Makasih sholat ya, lagi. Ki. Makasih ya Ki. Terima kasih Iya. kau mau membantu. Iya, iya. Heeh. Makasih kau mau membantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjutkan mediumisasi setelah lewat azan asar. Allah, astagfirullah. Allah. Siapa jantan? Allah Akbar. Enggak apa-apa jantan. Kamu masuk. Masuk nak. Kamu masuk. Anak dia. Kamu masuk. Tutup pintunya, tutup. Tutup pintunya. Dia mau nyerang anak-anak. Kamu masuk. Allah Akbar. Allah. Udah lepas tangannya. Nah udah. Ikatannya udah lepas. Assalamualaikum. Tangan di sebelah langsung basah. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir. Maju mbak, sini. Sini depan sini gitu. Ya. Persis depan. Dah, situ aja. Oh, kamu maju, mau dikasih sesuatu. Kau merasakan kesedihannya? Siapa diri? Kamu siapa? Jawab mbak, saya Eci. Nama saya Eci. Kamu siapa? Apa? Kenapa tubuhmu bergetar? Iya, bergetar dia. Kenapa ragamu dipenuhi oleh rasa kecewa, rasa amarah, dan rasa ketakutan? Semua itu adalah pintu dan kedudukannya mereka. Maju. Kau kenali dirimu, kenali Tuhan. Kenapa kau
mengikuti jejak manusia, bukan jejak para nabi yang menuntunmu ke jalan yang benar. Kau terbawa oleh sesuatu prahara sejak kecil, perselisihan kedua orang tua yang terpecah belah, memilih antara aku dan dia. Dan dia sebagai anak yang tertua menjadi korban dari prahara itu oleh sesuatu sihir yang menghancurkan orang tuanya. Oh gitu ya kisahnya. Dan amarahmu tidak terlampiaskan kekecewaanmu terhadap ayahanda tercinta. Seburuk apapun dia adalah ayahandamu. Walaupun dia tidak bertanggung jawab terhadapmu. Permasalahan anakmu adalah suatu kebesaran yang diberikan oleh Tuhanmu. Maka dia sudah menduduki raganya sejak dulu. Dan akhirnya terbawa olehmu sampai saat ini untuk menunjukkan kebesaran Tuhanmu. Innallaha la yakhfa alaihi. Persis ayat itu di surah Al-Imran ayat 5, Ali Imran ayat 5 dan hari ini bahwa tanggal 5. tidak ada yang bisa disembunyikan di dunia ini, Ya. baik di bumi maupun di langit, semua atas kekuasaan Allah. Lalu apa yang kau takuti? Langkahmu hari ini semoga menjadi takdir baikmu, persis untuk kau perdalam di surat 3 ayat 5. 5. Nanti pelajari ya. Ali Imran ayat 5. Jelas dengan isi surat dan ayatnya untuk menguatkan keimananmu. Aku tidak pernah menyakiti, tetapi manusialah yang berbuat. Mengatasnamakan bunda. Laut tidak pernah mengusik manusia. Tidak pernah. Jauh. Batu karang pun tidak pernah menyakiti kalian. Bukit-bukit itu diam, tetapi dia celaka atas langkahnya sendiri. Betul itu. Dari apa yang kau lafazkan, Iya, ya. bukan karena Tuhan, Iya. Yang waktu itu kamu baca. tetapi karena tujuanmu atas petunjuk manusia, bukan petunjuk Tuhan. Benar. Sekarang harus hati-hati. Baik baginya belum tentu baik bagi Tuhan. Aku hanya utusannya, Bang. Iya. Jadi tolong jelaskan semua ini. Iya. Dalam dunia ini tidak ada yang perlu kau takuti. Takutlah ketika Tuhanmu marah terhadap. Ya. Takutlah bila kau jauh dari rahmat-Nya. Udah nggak gemeteran kok bunda. Tadi gemeteran ya. Ingat, semua yang hidup adalah kehendak Tuhan. Semua yang mati adalah kehendak Tuhan. Rezekimu adalah jalanmu sendiri. Ya. Keberkahanmu pun adalah jalanmu sendiri. Petunjukmu adalah kitabmu.
Al-Quran. Ya. Jadi tidak perlu kau takuti. Kami tidak akan membunuh. Kami tidak pernah menyesatkan. Mereka menggunakan nama kami. Betul. Iya. Oh, ya benar. Bener. Banyak yang Menggunakan ngomong juga Nyi Roro Kidul, padahal Bunda nggak begitu. Sudah jelas semuanya. Makasih ya Bunda. Kamu mau nanya apa lagi? Masih ada yang unek-unek nggak? Udah. Ingat, jangan pernah memikirkan sesuatu hal yang goib. Cukup Tuhan saja yang kau pikirkan. Berarti nanti yang dibersihkan Mbak Eci dan anaknya juga Ya. ya Bu? Memang betul. Terima kasih. Iya. Semoga kelapanganmu Amin. melapangkan rezekimu, Amin ya Allah. membantu saudara. Iya. Amin. Makasih Bunda. Adalah tanda-tanda kebaikan untuk kalian semua. Amin. Masya Allah. Karena dekatnya di akhir Ramadan. Ya, insya Allah. Karena sudah separuh Ramadan. Iya, udah separuh. Karena perhitungan ganjil itulah letak kebaikan. Semoga semuanya diberkahi Allah. Amin ya Allah. Amin ya Atas Rabbal langkah Alamin. ke tempat ini. Jauh loh Bunda dia dari Tangerang ke sini. Kepahitanmu adalah obat bagi hidup agar kau kuat untuk menjadi sandaran anak-anakmu. Amin. Jadi kesini tadi perjuangan ya, naik motor, bawa anak 2, hujan. Alhamdulillah sampai juga. Iya, makasih ya Bunda. Makasih Bun. Salam buat Nyai. Insya Allah saya pamit dulu. Iya, makasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ويهيك القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كل إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الله صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا سيعشي بالبغشاء nama aslinya siapa? Wira bin Putra Wira Kusuma bin bapaknya Doni Wahyudi mantap syafiq la syifa sifala Bismillahirrahmanirrahim wa qul jal haqq wa jahaqal batil innal batila kana jahukan wa nadru min al-Qur'an wa huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wal muslimin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un Ya, alhamdulillah Mbak Eci sudah diterapi. Kita akan lanjut dengan mandi air doa untuk pembersihan dan pemagaran. Ya, alhamdulillah Mbak Eci sudah berhasil menelisik dan mengungkap
tabir misteri dalam kehidupannya dan sudah dibersihkan dan diputus hubungannya dengan makhluk yang tidak baik di masa lalunya. Kemudian anaknya juga sudah didoakan. Nah, sekarang apa nih kesan-kesannya Mbak Eci setelah diterapi? Setelah ketemu dengan mata langit gimana? Ya, alhamdulillah semuanya kebuka ya, semuanya jelas. Sangat membantu sekali untuk pengobatannya. Aku sangat bersyukur ya Allah, sangat berterima kasih dengan izin Allah sudah dipertemukan dengan Panglima Baris Ratna sama semua tim. Ini sangat Lega ya? pengobatan ini ya sangat membantu sekali. Sakit nggak waktu diterapi? Sakit banget. Sakit banget, aku nahan. Tapi waktu Mandi juga dari dada ya. sesak? Dari dada. Gimana Iya, rasanya? agak sakit dada. Oh sakit? Oh, Iya, terus agak. setelah dimandi air doa apa? Dan alhamdulillah sekarang badannya ringan. Oh, dadanya udah nggak sakit lagi? Enggak, Oh, ringan alhamdulillah. banget kerasanya. Lebih lega, terus Iya. tadi bilangnya apa? Damai ya rasanya? Iya, rasanya Gimana? damai banget. Nyaman ya? Nyaman. Alhamdulillah. Terus tadi dari komunikasi dengan leluhur, dari mana yang paling menyentuh? Dari kakek ya. Manggilnya apa ya tadi ya? Udah manggilnya bapak. Oh Bapak. Iya, manggilnya bapak udah. Jadi yang Nyangka nggak kalau ternyata, oh kayak gini toh peristiwanya tuh. Jadi kayak tarik-menarik antara hitam dan putih gitu loh. iya, nggak menyangka sih karena kan nggak tahu ya. Cuma sekarang alhamdulillah sudah Dapat ilmu ya? Iya, Masya Allah. ilmu, pengalaman, pelajaran tentang perjalanan hidup aku ya Allah. Tentang dunia gaib ya. Iya, dunia gaib yang dirasakan. Satu lagi pertanyaan terakhir, apa kesan-kesannya untuk mata langit? Kesan-kesannya. Menurut Mbak Eci, mata langit bagaimana? Ya, mata langit sangat bermanfaat ya. Ada rekayasa? Tidak ada rekayasa sama sekali, masya Allah, real semuanya, benar-benar nyata ya, tidak ada Apa settingan? settingan, tidak ada. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Ya Mbak Eci katanya ada yang terlupa, apa? Iya, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya. Mau mendoakan semoga semuanya di mata langit diberi kesehatan, Amin. keselamatan, lindungan Amin. dari Allah, semuanya menjadi barokah. Amin. Ya amin, semoga Mbak Eci juga ke depan nanti kehidupannya lebih bahagia, sakinah, mawadah, warohmah bersama suami dan anak-anak. Amin ya Allah. Amin, ya. Sukses terus. Oke, baik Bang Dimas, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Mbak Eci. Ya, kalau saya mengutip dari perjalanan Mbak Eci dari awal sampai akhir, ini adalah ketidaktahuan tentang sebuah ilmu, ya wajar-wajar saja, dan ini juga membawa dampak ilmu pengetahuan yang mungkin memang bersifatnya butuh proses untuk mengetahui ilmu yang sejati itu seperti apa, yaitu kita harus berpulang ke semuanya itu kepada Al-Quran dan Hadis. Jadi segala bentuk hal-hal gaib yang artinya tidak jelasnya maksudnya begini, seperti penggandaan uang, Menjanjikan ya. atau penarikan uang gaib, itu tidak boleh gitu, karena Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita ya berusaha, bekerja agar kita mendapatkan rezeki dari Yang Allah, halal. dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung, bukan dengan hal-hal yang bersifat yaitu tadi pesugihan misalnya, ataupun penggandaan, mencari penggandaan uang gaib segala macam, itu jangan dicari dan jangan dilakukan. Tapi artinya ya ini semua udah menjadi sebuah cerita dan pengalaman yang mungkin Jangan terulang tidak lagi ya. baik, dan jangan sampai terulang lagi, dan hindari gitu hal-hal yang mengarah ke sana. Dan mungkin sudah merasakan sendiri ya peristiwa-peristiwa yang gaib maupun nyata gitu. Jadi dampaknya akhirnya membawa kepada hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan Mbak Eci gitu. Jadi sekarang ya perbanyak sholat tobat, perbanyak membaca kitab suci Al-Quran, dan perbanyak sedekah, terus memohon kepada Allah
berdoa untuk kelancaran kehidupan agar kehidupan ke depan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Langit. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Seneng ya piknik ya? Ini berobat rasa piknik. Kayak berkunjung ke rumah saudara ya, nggak kayak berobat. Baik semua, Masya Allah. Makasih udah. Sama-sama. Ini kayaknya pengen ditinggal ini. Tinggal aja ya, besok pamit, besok dijemput ya. Besok dijemput. Oh, pamer. Oh ya Allah, bagus ya, cantik. Mata Langit. Hati-hati ya, dadah.